Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gurunya Kiai Haji Hisham Hashim Al-Burhani, Profesor Dr. Muhammad Sayyid Alawi Al-Hasani Al-Maliki, itu bergelar Profesor Doktor. Bapak Ibu yang pernah sering berumrah haji pasti akan bersilaturahim ke tempat beliau. Dalam buku beliau mengatakan, Imam Malik ini para pecinta baginda Rasulullah yang luar biasa. Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik itu senangnya kalau ngajar ulumul hadis, ilmu. Dia kalau mengajar fikih biasa, tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai baju yang baik. Tapi kalau disuruh ngajar ilmu hadis, langsung pakai jubah, pakai wangi-wangian, semangat. Kenapa? Punya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Imam Malik, beliau kalau ngajar seperti orang yang duduk at-tahiyat awal. Apa namanya itu? Duduk iftiras. Duduk tahiyat, diantuk kala jengking. Pernah keantuk kala jengking? Mana orangnya? Belakang. Tahu sendiri kan kala jengking gurun, gede-gede. 2 kali diantuk diam. Sampai ke-7 kali diantuk baru mukanya biru. Kata ini murid, wahai tuan guru, kenapa wajahmu itu biru? Apa katanya? Tadi anak waktu ngajar, diapain? Diantuk sama kala jengking sampai 7 kali. Kita sekali aja bisa. Kenapa ditanya sama muridnya, kenapa tuan guru tidak bergerak? Imam Malik bilang, karena saya takdim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau sedang mengucapkan qala Rasulullah, itu Nabi Imam Malik sangat takdim. Tidak boleh ada yang berlewatan di mata. Jadi karena memiliki ta'zim, akhlak yang mulia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Imam Malik ketumpahan berkah. Dari siapa, Pak? Ketumpahan berkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi, sampai berkahnya luber. Pernah enggak nanggapin nadangin hujan pakai ember? Pernah. Sampai apa itu ember? Sampai luber-luber. Itu Imam Malik kecipratan, keberkahan, ketumpahan berkah lantaran punya cinta yang teramat agung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Saking berkahnya luber, punya murid siapa namanya tadi? Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Asy-Syafi'i, Bapak, dalam sebuah manaqib Imam Syafi'i, usia 14 tahun sudah mengajar para masyayikh. Yang apanya ini?
Udeng-udengnya segede-gede ban Vespa, ban bajai. Hafal hadis semuanya, hafal Quran semuanya. Oleh Imam Asy-Syafi'i Al-Muwatta. Kalau di Basmul dibaca kitab Al-Muwatta, itu tebelnya setebel Al-Quran, 600 halaman. Oleh Imam Asy-Syafi'i dihafal dalam waktu semalam. Masya, kita ngapalin Yasin aja bolak-balik. Wa ayatul lahum apa wa ayatul lahumul lailu ya. Jangankan Yasin Al-Kafirun aja bolak-balik. Wala antum wala ana. Wala antum wala dhalin jadinya ya. Tuh ya. Keberkahan dapat apanya, Bu? Dapat berkah dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya guru itu murid nggak usah ngaji sama guru. Kalau baca kitab mah kita juga bisa. Tapi takjim kepada guru yang menyebabkan orang ketumpahan ilmu. Kita setelah sholat baca Fatihah nggak, Pak? Buat siapa? Guru kita, orang tua kita, guru-guru kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, siapa lagi terus? Imam Ahmad bin Hambal, siapa lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim, yang tidak pernah kita tinggalkan Al-Fatihah. Ila beliau kita cuma baca Fatihah, mudah-mudahan ketumpahan, keberkahan dari para ulama-ulama. Amin ya rabbal. Apa itu? Tentang cinta seorang sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ada sahabat namanya Sauban. Pernah dengar sahabat Sauban? Kayak belum pernah ya. Kita siapa kenalnya paling? Abu Bakar. Siapa lagi tuh? Umar. Siapa lagi yang kaya? Yang kaya siapa? Utsman. Siapa lagi yang pintar? Ali. Siapa ahli tafsir? Ibnu Abbas. Siapa lagi ilmu taklim? Ibnu Mas'ud. Siapa orang yang terkaya, Pak, di zaman Nabi? Namanya Abdurrahman bin Auf. Itu yang kita kenal. Ini sahabat namanya Sauban. Sauban sebelum menjadi sahabat dia adalah seorang budak. Apa itu budak? Seluruh jasadnya milik siapa? Majikannya. Kalau dia kerja dari pagi sampai malam dapat gaji, gajinya buat siapa? Buat majikannya. Jangankan gaji, badannya, raganya milik siapa? Milik majikannya. Sekarang budak ada nggak? Tidak ada. Di zaman Rasulullah dapat budak, dibebaskan oleh Rasulullah. Ini Sauban dibeli. Apa dibeli itu? Dibeli. Kata Rasulullah, wahai Sauban, hari ini engkau merdeka. Sauban merdeka, ikut bersama baginda Rasulullah. Tertumbuh dalam jiwanya keikhlasannya, kewibawaannya, ketampanannya, apalagi terus? Kealimannya, kesolehannya, semua yang ada pada diri baginda apa? Sudah tertanam. Suatu hari ini Sauban datang ke Masjid Nabawi sambil wajah yang pucat. Pernah pucat? Kenapa pucat? Tanggal lapar mak biasa. Kalau tanggal tua itu apa bawaannya? Lemes aja, lemes ya. Di sini mah nggak pernah lemes, insya. Itu Sauban suatu hari menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi dalam wajah yang pucat. Kata Rasulullah, Sauban, ma min waj'in indaka. Ente sakit Sauban gitu ya kata Nabi. Kata Sauban, mali min waj'i indi ya Rasulullah. Ana sehat. Ana bugar. Kata Nabi, kenapa wajahmu? Sauban bilang, begini ya Rasulullah, kalau dalam sehari anak enggak ketemu engkau wahai Rasulullah, kayak orang sakit. Kayak orang
nggak makan berhari-hari, pucat, kayak orang nggak sakit, nggak makan, apa wajahnya? Pucat. Tapi ini Sauban pucatnya bukan nggak makan, tapi kenapa? Tidak ketemu wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kenapa wahai Sauban? Gitu ya. Sauban bilang, syaukatan wa mahabbatan laka ya Rasulullah, karena aku rindu. Aku rindu. Kita pernah kan dulu jatuh cinta. Nggak ketemu sehari, apa rasanya? Pasti pernah ngalami semuanya, karena pernah pada mood. Itu Sauban bilang, ya Rasulullah, saya pikir-pikir, nanti kalau dunia sudah habis, kiamat sudah datang, bergantilah menjadi hari kiamat. Kalau ditakdirkan saya ke surga, engkau ke surga, mana mungkin saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Engkau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Engkau adalah seorang pemimpin para nabi, seorang pemimpin para rasul. Tempatmu apa di surga? Jannatul, apa yang paling tinggi, Pak? Jannatul Firdaus. Aku ini ya Rasulullah Sauban. Siapa Sauban? Seorang budak yang engkau merdekakan. Budak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku apa? Bisa ketemu sama engkau di alam surga. Kalaupun aku nanti dimasukkan ke dalam neraka ya Rasulullah, selama-lamanya aku tidak bisa melihat wajahmu. Turun ayat, malaikat Jibril bawa ayat kepada Rasulullah. Apa itu ayat kira-kira? Mayyuti illaha, apa lagi terus? Wa rasulahu faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, apa lagi? Wasyuhada wassalihin. Terusin, wa hasuna ulaika rafiqa. Tuh ya. Kata Allah, hai Sauban, siapa yang kepengen deket sama ana di alam surga, yang pengen ngelihat ana di alam surga, meskipun di dunia enggak pernah ngelihat, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Apa namanya itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Saya tanya, lebih berat jalanin perintah apa jauhi larangan? Pak, lebih berat jalanin perintah apa jauhi larangan? Lebih berat jauhi larangan. Kalau perintah mah insya Allah ini kelihatan wajah-wajah alim semuanya. Amin. Hayya 'alas shalah, pasti pada ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, insya Allah pada puasa. Aqimus shalah wa atuz zakah, insya Allah pada bisa. Begitu meninggalkan larangan Allah, berat gak Pak? Berat gak? Mana contohnya? Tanggung jawab ya. Mana contohnya Pak? Beli mobil kredit, beli motor kredit, beli rumah, nikah, jangan ampe ya nikah kredit. Itu kredit ada apanya Pak? Ada lebihnya. Saya sering bilang, kalau nggak punya banyak-banyak mak, jangan pakai kredit. Kumpulin aja itu duit 5 tahun beli mobil. Jangan pakai bulan ini DP mobil 40 juta, besok 5 tahun 6 juta tiap Itu namanya apa Pak? Apa namanya? Apa namanya? Kalau riba mak jelas haram. Bunga diperdebatkan. Kita sholat rajin, puasa Senin Kemis rajin, sholat malam rajin, duhanya rajin, witirnya, sedekahnya
tapi masih subhanallah. Tuh. Gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur. Besok kalau udah lunas, jangan sekali-kali lagi berurusan dengan, di sini mah kelihatan wajah-wajah kes semuanya. Amin. Yang paling gede aminnya, paling banyak meren. Tuh ya, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ada sahabat lagi. Ini sahabat yang saya yakin Bapak nggak pernah dengar. Yang tadi siapa namanya? Sauban. Yang sekarang namanya nih Uqbah. Kenal Uqbah? Uqbah belum pernah dengar ya? Uqbah. Itu Uqbah Bapak kerjaannya di Madinah tiap malam nyiapin air buat baginda wudu kalau sholat malam. Tiap malam. Bertahun-tahun sampai keikhlasannya sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Nabi bilang, "Wahai Uqbah, kemari antum." "Ada apa ya Rasulullah?" Kata ini Nabi, "Ente udah baik sama anak, tiap malam ambilin apa? Air buat wudu. Kalau nggak ada ente, anak nggak sholat malam. Karena ente udah baik, sekarang wahai Uqbah, yang engkau mau apa? Akan aku kabulkan semuanya." Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi. Itu Uqbah, "Ya Rasulullah, saya izin keluar dulu." Mikir-mikir dia. Kenapa? Takut salah jawab, takut salah pilih. Beberapa kemudian ini Uqbah datang ke masjid lagi. Kata Rasulullah, "Wahai Uqbah, adakah jawaban yang engkau miliki?" "Ada ya Rasulullah." Apa kata Uqbah? "Mau apa ente Uqbah?" "Ya Rasulullah, ana maunya murafaqataka fil jannah. Saya ingin bersamamu di alam surga." Kata Nabi, "Tahu-tahuan kamu mau sama saya di mana?" "Di surga." Kata ini Sa'labah, "Kenapa engkau mau bersamaku?" Kata Sa'labah, "Ya Rasulullah, setelah saya pikir-pikir, setelah saya timbang-timbang, kalau saya minta dunia, saya yang mati, pisah sama dunia. Atau dunianya hilang, pisah sama dunia. Kalau saya masuk surga, rasanya kalau di surga tidak ketemu baginda wajah Nabi Muhammadin, kayaknya apa itu? Sia-sia gitu ya. Kayak dulu Pak, kita pernah ngelancong nggak? Kedemenan yang kita demen banget ke rumah demenan, tahu demenan? Pacar, apel malam minggu, pernah Pak ya? Kopi semua warna, susu semua warna dikeluarin, martabak semua warna, tapi perempuannya enggak keluar. Enak enggak? Perempuannya di dalam, enak enggak itu? Enak enggak? Apa istilahnya? Sengsara dalam kenikmatan di surga ya Rasulullah. Yang saya inginkan bukan nikmat surga. Nikmat surga yang paling tinggi adalah melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Na'am wahai Uqbah, ana fa'ilun dzalik." Saya kabulin apa? Permintaanmu bersamaku di alam surga. Tapi ada syaratnya wahai Sa'labah gitu ya. Apakah Uqbah? Kita Uqbah tuh ya. Apa syaratnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah gini Pak, "Ini ala kasratis sujud." Wahai Sa'labah, kalau engkau ingin bersamaku di alam surga, maka perbanyaklah oleh engkau untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah 5 waktu enggak pernah habis ya baterainya ya. 5 waktu enggak pernah tinggal.
Insya Allah. Sesibuk apapun Pak ya, sesibuk apapun. Kalau bisa lagi sambil sholat berjamaah. Sesibuk apapun ya. Bapak memang pekerjaannya berat. Kenapa? Berkaitan dengan absen, dengan keluar dinas yang harus rapat di waktu bersamaan waktu sholat. Kalau sudah waktunya sholat selesai, ketinggalan sholat, ajak teman ngapain? Sholat berjamaah. Tuh ya, kata Rasulullah, wahai Sa'labah, kalau engkau memperbanyak sujud dalam sholatmu, aku yang menjamin kepada Allah nanti engkau bersamaku di dalam surga. Siapa namanya? Namanya tadi Uqbah. Yang kedua siapa tadi namanya? Pertama sahabat namanya Sauban. Ingetin ya. Ini jarang di kitab-kitab, jarang di para penceramah. Siapa namanya pertama? Sauban, seorang budak yang dimerdekakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kedua siapa tadi? Uqbah. Inilah para pecinta ulung baginda Rasulullah sallallahu alaihi yang begitu menggandrungi keikhlasannya, kewibawaannya, keramatamahannya, kealimannya mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, kita yang bisa contoh mungkin 0,2%. Alhamdulillah, kalau kita mau contoh Rasulullah tidak bisa nggak Pak? Ada ada para ustadz, kita harus mencontoh baginda Rasulullah. Ada nggak begitu ya? Ada ya? Ada. Bisa nggak kita? Nggak bisa. Rasulullah sholat malamnya dari Isya sampai bisa ente Pak? Boro. Kita mah ya 2 rakaat. Alhamdulillah, jangan sampai kagak sama sekali. Setiap malam ada yang bilang tahajud, ada yang bilang apalagi hajat, ada yang bilang apalagi coba? Apalagi coba dulu. Tahajud, witir, istikharah, apa aja, yang penting sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tahajud, alhamdulillah. Itulah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di alam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.